Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 BDB 04 akan melaksanakan field study yang mencakup mata kuliah agama, bahasa Indonesia, Pancasila, dan KWN. Untuk itu pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu yang telah memberikan kami kesempatan, serta kami memohon maaf jika selanjutnya banyak terjadi kesalahan dan kekurangan. Untuk itu perkenalkan, saya Abdullah Tamimi dengan NIM 1752411019 dari FISIP. Saya Tias Putra Waskita dari NIM 143241219 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Inggris Sabatana dengan NIM 1652105 dengan dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Bayu Insani dengan NIM 161241090 dari Fakultas Kedokteran Hewan. Perkenalkan, nama saya Hirzi Askar Maulana dengan NIM 111241123 dari Fakultas Kedokteran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Afif dengan NIM 431241005 dari Fakultas Vokasi. Saya Fabian Deka dengan NIM 124241032 dari Fakultas Ilmu Budaya. Sekian perkenalan dari kami, dan selanjutnya kami akan melanjutkan di beberapa tempat historis untuk field study kami. Untuk kelanjutannya bagaimana? Simak lebihnya. Oke. Akan membahas tentang ya, daerah legendaris. Ya, pokoknya tentang historical dari tempat yang kita kunjungi selama di Surabaya, di sini di area Surabaya sih. Jadi di sini untuk titik pertama kita akan di Balai Pemuda di Alun-Alun Surabaya, tapi tutup guys, yang basement, jadi kita hanya di atasnya aja. Nah, ini dia. Nah, ya ini. Oke, jadi ini adalah peta denah dari Alun-Alun Surabaya. Di sini kita sedang berada di Balai Budaya kan. Nah, ya. Jadi di sini itu adalah masjid, dan ini ada plaza. Plaza ini bukan plaza apa ya? Bukan plaza kayak mall ya, tapi kayak taman gitu. Plaza, place. Selain di rumah bahasa ini juga ada basement, tapi basementnya tutup, dan ada gedung merah putih dan ya, terdapat di Gedung Merah Putih itu terdapat apa? Terdapat mengenai informasi untuk turis-turis ya. Jadi ada tentang information center. Nah, di situ ada di Gedung Merah Putih. Oke. Nah, nggak hanya itu, di sini juga ada skateboard parknya, guys. Di bawah ya, kayak ditutup ini skateboard Di bawah. Sama ada exhibition area, isinya desain peninggalan sejarah Belanda. Oke. Tapi lagi ditutup tempat. Tapi untuk saat ini tempatnya memang lagi ditutup dan masih belum waktunya untuk dibuka. Karena ada jadwalnya tersendiri. Oke. Mari kita lanjutkan di tempat selanjutnya. Kami sedang melakukan study field, yang mana di sini kita bertujuan untuk mengenal bagaimana bangunan sejarah di Surabaya itu sendiri. Nah, di sini adalah lorong bangunan yang mana dulunya adalah bank di era Belanda yang sekarang dianggap sebagai Bank Indonesia. Nah, untuk sekarang dioperasikan hanya sebagai cagar budaya, jadi di sini difungsikan hanya sebagai museum. Selanjutnya kita akan memasuki ruang koleksi uang ya. Jadi di sini ada banyak sekali uang-uang yang diedarkan pada masa Belanda juga ada. Nah, ini baru uang yang beredar pada saat penjajahan Belanda. Lihat ini. Di zaman era Belanda yang masih berkuasa. Di Javasbank tulisannya di situ. Ada mata uang 5, ini ada gulden. Ada mata uang pada waktu itu kan kita menggunakan currency atau mata uangnya gulden. 100 gulden, 200 gulden. Nah, ini contoh mata uang di zaman era penjajahan Belanda. Belanda sendiri membuat mata uangnya sendiri untuk warga Indonesia di zaman itu. Selamat siang teman-teman. Sekarang kita sudah ada di tempat clearing. Jadi clearing itu apa? Jadi clearing itu dia merupakan proses transaksi ya teman-teman, antara dua bank yang berbeda. Nah, manfaatnya clearing itu apa aja? Contoh manfaatnya clearing itu yang pertama teman-teman, itu nantinya efektivitas dan efisiensi pembayaran nasional itu bisa meningkat.
Terus selain itu dengan sistem clearing, seorang nasabah ya teman-teman, entah itu dia melalui sebuah rekening perusahaan maupun rekening pribadi, itu dia bisa mengirimkan uang dengan nominal yang cukup besar dikarenakan sistem layanannya juga luas. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai mesin ini yang namanya Printronics. Jadi apa sih guna dari Printronics itu sendiri? Printronics ini adalah mesin untuk menghasilkan uang pada zaman setelah kemerdekaan Indonesia. Membahas mengenai mesin ini, yaitu mesin CVCS ya gitu. yang pada tahun 1987 sampai tahun 2022. Itu adalah operasinya. Apa guna mesin ini? Mesin ini berguna untuk memverifikasi atau mengevaluasi mana uang yang asli dan mana yang tidak, dengan kapasitas 45.000 lembar per jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sekarang berada di Masjid Jami Peneleh. Nah, Masjid Jami Peneleh ini terletak di Kampung Peneleh, yaitu salah satu kampung paling legendaris di Surabaya. Kampung Peneleh sendiri yaitu tempat yang terpilih, tempat yang penuh penelusuran. Kampung Peneleh ini banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh legendaris seperti Soekarno, Ruslan Abdul Ghani, hingga Cokro Aminoto. Selain itu, masjid ini juga didirikan oleh salah satu ulama terbesar yang menjadi nenek moyang dari seluruh peradaban Islam di Indonesia, yaitu Assalamualaikum. Oke, kali ini perkenalkan nama saya Adang Fabian Deka dengan NIM 124241032. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa bangunan bersejarah dan ikonik yang menjadi ikon Kelurahan Peneleh, Gang Peneleh. Jadi di sini tuh banyak sekali bangunan peninggalan Hindu Buddha maupun peninggalan Islam yang sangat ikonik. Di sini banyak. Mungkin yang ikonik itu yang terkenal itu 3. Pertama itu makam Begraafplaats, yaitu makam yang didirikan oleh beberapa orang Belanda pada tahun 1840. Yang kedua Sumur Jobong. Sumur Jobong ini sumur air, tempat air. Yang didirikan kira-kira didirikan pada zaman Majapahit. Yang ketiga itu rumah Hos Cokro Aminoto. Jadi rumah Hos Cokro Aminoto ini tidak hanya sebagai tempat tinggal Hos Cokro Aminoto saja, melainkan juga tempat tinggal beberapa tokoh nasional seperti Kartosuwiryo, Insinyur Soekarno, dan Semaun. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Noval Afif dengan NIM 432141005 dari Fakultas Vokasi. Nah, tadi sebelumnya sudah dimention oleh Deka bahwa Kampung Peneleh pun memiliki beberapa bangunan bersejarah dan memiliki korelasi terhadap tokoh kebangsaan di Indonesia. Nah, di sini ada 3 tokoh yang memang terkenal yang memang berasal dari Kampung Peneleh itu sendiri. Yang pertama adalah Bapak Ruslan Abdul Ghani, yang mana beliau adalah seorang negarawan yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Lalu beliau itu pernah berkontribusi dalam diplomasi negara Indonesia di pasca kemerdekaan. Nah, selanjutnya adalah ada Cokro Aminoto, Bapak Cokro Aminoto, yang mana terkenal sebagai guru bangsa. Beliau adalah pemimpin pergerakan nasional di mana saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di saat itu. Beliau mengajarkan banyak pemuda, beliau menjadi guru banyak pelajar di Indonesia, dan termasuk Soekarno dan Tan Malaka. Tan Malaka merupakan salah satu murid dari Bapak Cokro Aminoto. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Nah, di sini Insinyur Soekarno juga berasal dan lahir tepatnya di Kampung Peneleh ini. Nah, beliau lahir pada 6 Juni 1901. Beliau merupakan presiden pertama, pasti tahu, yang mana beliau berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya saya akan membahas upaya pelestarian dan pengembangan di Kampung Peneleh ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Bayu Insani dengan NIM 161241090 dari Fakultas Kedokteran Hewan. Upaya dari pelestarian Kampung Peneleh ini dapat dilakukan dengan mengadakan sebuah program pelestarian situs bersejarah melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Adapun juga pengembangan pariwisata yang ada di Kampung Peneleh ini dapat dilakukan dengan cara membangun rencana untuk mengembangkan pariwisata berbasis sejarah dengan mengadakan tur-tur singkat di Kampung Peneleh ini. Sekian dari saya. Kita sekarang sedang di rumahnya Bapak Cokro Aminoto, rumah asli ya, rumah
Kemudian dari Bapak Cokro Aminoto. Dan di sini kami akan mereview akan cek di dalam. Gimana kesan setelah masuk di museum Bapak? Iya, museum. Kesannya saya museum ini sangat terasa ya, feel tahun 1900-an awal itu sangat terasa. Jadi ya guys, Jeka, ini tempat apa Jeka? Oh, ini kamar Soekarno. Di sini konteksnya berarti rumah toh kos. Ya kos lah. Kos. Iya, rumah sekaligus kos. Rumah sekaligus kos. Tapi Rumah karo sih, ini sebenarnya faktanya Soekarno tidur sama siapa ya karo. rumah secara pribadi punyanya Cokro Aminoto, tapi dibuat untuk muridnya. Iya, dibuka juga untuk muridnya karena kan dulu Soekarno anak Semala. Soekarno anak Semala. Jadi apa namanya? Aku dulu Pak Cokro itu orang Madiun. Besar di orang Madiun, berkarir di Surabaya, pensiun di Jogja. Makamnya di Jogja makamnya. Tapi memang terkenal ketika Pak Cokro tinggal di sini. Kalau orang pengen tahu darahnya Pak Cokro, itu Maya Istianti, itu masih apa namanya, neneknya itu putri Pak Cokro.